Oke, halo guys. Kembali bertemu dengan saya Aditya di postgraphics.com. Oke, di tutorial kali ini kita akan membahas tentang kamera tracking di Blender. Oke, jadi yang setelah kemarin ya kita ngadain polling di Facebook gitu tentang tutorial apa sih yang asik dibahas di pekanan di postgraphics.com, dan ternyata banyak yang eh, setuju kalau kita ngebahas tentang kamera tracking gitu. Walaupun setelah jam 5 gitu saya cek lagi, ternyata apa eh, sudah beralih ke Node Editor, tapi nggak apa-apa gitu ya. Setelah ini mungkin kita akan bahas tentang Node Editing gitu ya, atau compositing di Blender. Oke, jadi kalau kita lihat, oke, di sini saya sudah punya klip ya. Ini video asli yang yang sudah pernah saya ambil gitu ya. Yang kalau kalian add saya di Facebook, kalian pasti tahu saya beberapa kali ngupload tentang ini gitu ya, kamera tracking. Oke, di sini kita lihat di properti, kita lihat di dimensinya, ada dimensi apa videonya itu 640 kali 480, kemudian frame rate-nya 24 frame per second. Oke. Dan ini adalah yang ketika sudah di insert footage, di insert CG ke dalam kamera trackingnya. Oke. Nah, di sini yang perlu diperhatikan adalah, kalau sebelum kalian mulai untuk kamera tracking, adalah menjadikan movie file menjadi image sequence. Oke, jadi kita harus buat dia jadi image sequence dulu. Oke. Saya pernah memposting cara membuatnya, ada di blog postgraphics.com. Oke. Jadi dia konversi movie file ke image sequence gitu ya. Cara pertama menggunakan FMPEG gitu ya. Kemudian ada dari Mas Hizaro juga membuat video tutorialnya juga. Caranya langsung dari Blendernya. Kemudian yang sebelumnya juga saya menggunakan OpenShot. Teman-teman tinggal pilih aja yang mana yang kira-kira memudahkan teman-teman gitu ya. Oke. Kita langsung balik ke Blender. Kita akan langsung mulai tracking. Kita nggak akan banyak bersinggungan dengan file ini, karena kita langsung akan masuk ke UV Image Editor. UV Image Editor. Kita masuk ke, karena kita akan masuk ke Movie Clip Editor. Oke. Selanjutnya adalah kita akan membuka image sequence yang tadi kita sudah buat. Kita arahkan dia berada di folder yang tepat. Oke, klik, pilih salah satu aja yang paling depan, open clip. Kemudian tekan alternatif A untuk mulai menjalankan footage, untuk melihat footage tersebut di Blender. Kalau kalian lihat di sini terputus gitu ya. Di yang baru warna biru ini adalah case gitu ya. Case. Yang sebaiknya kita lakukan, karena ini sebetulnya bukan kesalahan pada komputer Anda, karena memang Blender secara default di sini memory cache-nya hanya 128 gitu. Sinilah kita tingkatkan menjadi 1024. Kita close. Sekarang ketika kita coba untuk menjalankan footage-nya lagi, dan dia akan full gitu ya. Dan ini perfect banget. Oke. Sekarang yang kita lakukan adalah kita bisa mulai melakukan proses tracking. Oke. Proses tracking adalah proses kita menambahkan marker ke footage, dan kita akan men-track gerakan kamera dengan marker tersebut. Kita bisa pilih salah satu titik yang ada di footage kita gitu ya. Kita lihat nih, footage-nya blurry banget gitu ya, pixelnya nggak beraturan. Oke, caranya adalah dengan menahan kontrol, kemudian mengklik kiri gitu ya. Kita bisa mendapatkan preview, dan di sini adalah trackernya. Kita bisa posisikan posisinya di tempat-tempat yang memang dia itu kontras gitu ya, seperti ini kontras. Kemudian kita bisa tekan ini atau Ctrl T ya, Ctrl T, track select marker,
Sebelumnya tekan L untuk melock view dan Ctrl T, dan kita bisa lihat dari awal hingga selesai track ini sukses gitu ya. Kita bisa balikkan lagi ke posisi awal dan lepas locknya, kemudian kita back, tekan alternatif E untuk melihat proses tracking ya. Oke, perfect. Selanjutnya kita bisa memilih posisi marker kedua gitu ya. Jadi lakukan eksperimen banyak-banyak telah di footage-nya, kemudian cari poin-poin yang kira-kira kalian bisa track gitu ya. Titik-titik seperti ini, mungkin seperti ini juga bisa di track. Tergantung nanti, kalau kita perhatikan, kita harus cari gambar yang bisa jadi reference gitu ya, yang tidak terjadi perubahan terlalu banyak. Seperti poin-poin ini, titik-titik di sini kontrasnya mobil gitu ya. Terus garis putih di tengah lapangan gitu. Dan saya akan nambahkan track di sini. Kira-kira seperti ini. Ya. Oke, saya delete dulu. Saya lupa menaruh di posisi paling awal. Kemudian saya tekan tab lagi, saya tambahkan di atas sini. Ya. Tekan L untuk lock view, dan kita tekan Ctrl T untuk oke, perfect dari awal sampai habis, bagus banget. Kita lihat sudah punya dua buah tracker ya, yang dari awal hingga selesai dia match banget, itu nggak ada terjadi glitch. Oke, selanjutnya adalah ketika kita memulai track, kita juga harus memperhatikan bahwa nanti di akhir kita akan membuat menaruh objek di atas floor gitu. Nah, jadi yang harus kita perhatikan adalah dari footage yang kita ambil gitu, kita harus juga menentukan di mana yang akan menjadi floor gitu ya. Yang akan menjadi floor tempat kita akan menaruh objek CG di atasnya gitu. Kalau kita lihat di sini, oke, yang namanya floor tuh yang ini. Ini adalah grid floor-nya. Oke. Dia ada Y axis, kemudian ada ini ada X, ada Y, ada origin. Oke. Jadi ada seperti itu. Nah, sekarang kalau misalnya kita balik ke tracker. Nah, kira-kira di gambar ini kita harus juga menentukan yang mana yang akan menjadi floor-nya gitu. Jadi seperti ini, saya akan gambar di sini. Nah, di sini ini akan menjadi floor saya. Oke. Jadi di sini akan menjadi X, dan di sini juga akan menjadi Y, dan di sini akan menjadi origin gitu. Jadi referensinya akan, oleh karena itu kita harus membuat 3 tracker di sebelah sini gitu untuk membantu kita nanti dalam proses compositing nanti gitu. Oke, jadi walaupun teksturnya sangat-sangat buruk dan mungkin sangat sulit untuk di tracking gitu ya, tapi kita akan mencoba aja. Karena dengan tekan Ctrl kita track di sini, kita zoom, kita tarik di sudut yang lebih terang seperti ini. Ya. Oke. Tekan L untuk lock, kemudian saya tekan Ctrl T memproses tracking. Dan kita lihat di posisi ke-67 trackernya berhenti dan terlempar jauh gitu ya. Sekarang kita coba track back dengan mundur ke belakang dengan menggunakan panah ke belakang. Oke. Kita bisa lihat di sini normal gitu ya. Tidak terjadi glitch yang terlalu banyak. Masih bagus. Kemudian pada posisi nah, ini dia. Di sini sudah terjadi pergeseran yang sangat jauh gitu ya. Di poin ke-55. Nah, apa yang harus baiknya kita lakukan? Kita akan mendelete track setelahnya. Jadi clear after. Oke. Kita akan mendrag ini kembali ke posisinya seperti semula.
Kemudian kita akan mulai proses tracking lagi. Ups, hanya sedikit aja kemudian hilang. Kita balikan ke posisi awal. Kita lihat apa yang terjadi. Ternyata di seperti ini masih clear after. G. Kita akan track lagi. Oke, 78. Kita lihat masih bergeser jauh gitu ya. Sini kita grab, kita pindahkan ke sebelah sini. Clear after. Kita track ulang. Kita arahkan ke poin sebelah sini 55 tadi. Kita bisa track secara perlahan. Kita lihat ada yang bergeser jauh tidak. Oke, ini gas jauh kan. Ini dia. Kita menemukan pergeseran yang lumayan jauh. Jadi saya akan seleksi di terakhir, kemudian saya clear after. Kemudian saya akan grab. Kemudian saya akan atur posisinya sebelah sini. Tekan Ctrl T lagi. Ya. Balik lagi ke posisi seperti semula. Kita track perlahan. Wow, ini dia. Jauh. Clear after. Grab. Ctrl T. Ya. Kita lihat perlahan. Melelahkan karena kita mencoba men-track objek yang tekstur yang mungkin sangat sulit di track gitu ya. Jadi Blender kesulitan dan kita harus membantunya hingga selesai. Di sini. Track lagi. Perlahan kita lihat. Oke, jauh banget. After. Track. Kita lihat. Lagi clear after. Oke, saya lupa di sini mengatur korelasinya gitu ya. Saya akan balikan ke 8. Di sini saya akan delete. Kembali poin 1. Kemudian saya akan coba untuk atur posisinya di sebelah sini. Kemudian saya tekan Ctrl T. Oke, di 57. Kita lihat. Di sini tidak terjadi, kita lihat di situ ada pergeseran di setelah 37. Kita lihat di poin 35 terjadi pergeseran yang lumayan jauh. Drag and drop seperti itu.
Sini sudah mulai bergeser jauh banget. Saya akan clear after, kemudian grab dan di sini view, rotate lagi. Oke, di sini kita lihat bergeser jauh ya. Saya clear after, saya grab, rotate, gap, rotate. Kita lihat di sini, jauh sekali gesernya. Saya delete clear after, rotate lagi. Sini masih normal. Normal. Dan pada posisi ke sekian, nah di sini mulai jauh. Saya clear after, grab, T, ouch. Clear after, rotate, kita lihat G, kemudian kita T. Oke. Ini sangat sulit di track gitu ya. Tapi bisa gitu. Kita kurang teliti aja. Dan ini yang terjadi. Oke. Untuk selanjutnya saya akan men-skip, mempause tutorial ini. Jadi kita bisa apa? Saya akan menambahkan beberapa tracker gitu di sini. Dan tadi adalah proses untuk pertama trackernya yang mudah, kemudian di tekstur yang sangat sulit. Kita harus secara manual satu persatu menganalisa gitu ya. Di titik mana dia terlepas gitu, dan ya karena di poin ini adalah poin penting, jadi saya harus berusaha maksimal gitu. Kita harus berusaha maksimal untuk menambahkan tracker di situ gitu. Bagaimanapun caranya. Oke. Ngeyel. Oke, saya akan mempause dan saya akan kembali dengan beberapa tracker. Oke, saya kembali lagi. Kali ini saya sudah menambahkan beberapa tracker. Sekarang kita akan coba lihat trackernya. Oke. Kita bisa lihat. Oke, perfect. Nah, sekarang dengan beberapa tracker ini tidak perlu terlalu banyak. Yang penting Blender punya cukup data. Kita punya cukup data untuk memberitahukan Blender seperti ini, ada posisi X dan Y, kemudian origin dan lain sebagainya. Kita sudah punya datanya, dan yang lainnya akan membantu Blender untuk menentukan camera solving. Di sini saya sudah coba average solve error dan ternyata poinnya sangat tinggi, 8 gitu ya. Dan
Poin yang baik adalah di bawah 1, 0, sekian sekian itu baik. Oke, sebentar saya minum dulu. Oke. Yang selanjutnya adalah kita akan melakukan tahapan untuk kamera solving. Ya, di sini kita ada kamera solving. Yang pertama adalah keyframe A dan keyframe B. Fungsinya apa sih? Keyframe A dan keyframe B ini adalah istilahnya marker ya di timeline yang akan memberitahukan Blender di posisi mana frame-frame tersebut, di keyframe mana yang memiliki nilai perspektif. Kalau kita geser dari 0 sampai ke 60, ini tidak ada nilai perspektifnya. Lanjut ke 80 belum ada, 100 juga belum ada. Nah, di sini mulai ada nilai perspektif. Kita bisa lihat ada perputaran gitu ya, ada terjadi sedikit moving gitu dari posisinya. Jadi di sini ada nilai perspektifnya. Oke. Di sini bisa kita jadikan referensi untuk di poin sebelah sini. Jadi saya akan, karena kita mulai tadi lihat di poin nomor 100 ya. Jadi saya akan start marker di sini 100 hingga kurang lebih di angka 160-an. Oke, 160. Oke, sekarang kita kembali ke poin awal. Dan yang terakhir adalah sebelum kita lihat di sini refine kamera solvingnya. Kamera solving. Oke, sekarang saya akan buat focal length dan K1, K2. Sini akan memberikan nilai lens distortion. Sini tadi saya sudah coba-coba. Oke, jadi kita atur untuk merefine focal length, kemudian lens distortion K1 dengan K2. Oke, selanjutnya ketika sudah men-set hal tersebut, kita bisa coba untuk solve camera motion. Dia akan refining solution. Oke, yeah. Skor kita di bawah 1, 0,6. Bagus banget. Oke. Kemarin terakhir saya nyoba masih 1,6 gitu, dan sekarang udah 0,6. Oke, bagus banget. Dan kita bisa dengan menu clean up di sini gitu ya. Kita bisa apa sih istilahnya? Membuat mencari tahu di tracker mana atau di marker mana yang punya error value sekian gitu. Karena kita lihat error value kita 0,6 sekian, kita coba cek yang 0,6 gitu. Dengan di sini fungsinya select gitu ya. Bisa langsung delete, bisa delete segmen aja. Oke. Kita buat frame-nya masih 0 gitu ya. Pastikan memilih select, kemudian kita klik clean track. Secara otomatis Blender akan memberitahu ternyata di titik-titik inilah yang mengandung nilai error di bawah di atas 6 gitu ya. Jadi pada kita lihat kalau di sini di distorsi mode-nya, di graph editornya, kita lihat di frame ke 100 ini tinggi banget distorsinya yang merah. Oke. Overall ini bagus banget. Kita dapat skor yang tinggi. Good. Oke, langkah selanjutnya adalah kita masuk ke reconstruction mode. Oke. Di sini di reconstruction mode kita akan mengatur floor, origin, dan lain sebagainya seperti yang sudah saya bahas di awal tadi. Untuk mengatur floor, kita harus menseleksi 3 buah marker. Oke, yang sudah saya jelaskan di awal, 3 buah marker. Kemudian saya akan buat set floor. Oke. Kemudian saya akan tekan A. Saya akan select di sini, saya akan menggunakan apa? Saya akan set origin. Kemudian saya akan select di sini. Ini akan jadi Y axis. Jadi antara origin dengan ini akan menjadi Y axis gitu ya. Nah, set scale di sini adalah Blender unit 1. Saya akan seleksi ini dan seleksi ini. Jadi jarak antara marker ini dengan yang ini adalah 1 Blender unit, kira-kira seperti itu. Saya akan set scale. Kemudian set as background, setup tracking scene. Ketika set as background, secara otomatis resolusinya berubah ya. Sekarang kalau kembali ke kalau misalnya saya masuk ke 3D view, oke, secara otomatis akan ditambahkan objek seperti ini ya. Karena kita menekan setup tracking scene. Dan nggak cuman itu, sekarang coba kita render. Wow,
secara otomatis gitu. Apa yang terjadi? Oops. Kalau kita lihat di Node Compositor, ya di sini sudah secara otomatis ya, Blender sudah men-settingkan secara otomatis Node compositingnya secara otomatis gitu. Karena kita menekan, dan juga layeringnya juga sudah diatur sama Blender secara otomatis juga gitu. Foreground, background, dan lain sebagainya. Oke, jadi ini setelah kita tadi menekan setup tracking scene, secara otomatis Blender akan men-setnya gitu. Jadi kalau kita lihat, kita set, kita bisa lihat posisi node marker yang di tengah ini. Kita lihat di sini yang seleksi, dia adalah menjadi set origin, jadi akan menjadi di tengah. Saya akan ganti display motion trackingnya, plane X menjadi scale, dan size nya mungkin 0,5 0,07 ya. Ini bisa coba kita play kan. Oke, perfect banget. Kita bisa nambahin Suzanne mungkin. Oke. Bisa kasih warna. Rotasi, scale. Kita render. Yeah. Tinggal pencahayaannya. Kita lihat pencahayaannya di ya. Kita ganti jadi 1. Dan mungkin kita buat agak sedikit yellow. Jadi kita rotate. Sekarang kita render. Yeah. Jadi kita dapat pantulan sama gitu ya, cahaya mataharinya. Ya mungkin ya sekian mungkin tutorial untuk hari ini. Kita udah belajar banyak. Jadi ya bisa dikasih warna juga yang ini. Kita coba ganti warnanya, jadi kita naikkan, spek warnanya juga kita tinggiin. Ganti warnanya mungkin blue. Kita tekan F12. Yep. Oke. Mungkin itu dulu, sekian hari ini ya. Jadi semoga Anda mendapatkan sesuatu atau mendapatkan suatu hal yang bermanfaat dari tutorial kali ini. Kita thank you banget atas feedbacknya dan berbagai macam apresiasi yang teman-teman berikan di Facebook, di Twitter, dan di jejaring sosial Google Plus dan lain sebagainya. Kritik dan saran seperti biasa bisa melalui Facebook atau email atau mungkin komen di blog. Ya,
Em, itu dulu untuk hari ini. Sampai jumpa di next episode dan terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.